Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Kali ini gua ngobrol ringan membahas tentang artikel dari The Athletic yang ditulis oleh Andy Mitten. Andy Mitten merupakan jurnalis favorit gua, editor dari United We Stand, fanzine, salah satu fanzine terbesar Manchester United. Jadi Andy Mitten ini mewawancarai Erik ten Hag di Spanyol, di hotel tim ya, ketika tentu saja Manchester United ini melakukan latihan jeda Piala Dunia di sana, di mana Manchester United juga melakoni rangkaian uji coba 2 kali, yang kebetulan dua-duanya kalah ya. Nah, Andy Mitten di kesempatan tersebut dia ini melakukan makan siang bersama dengan Erik ten Hag. Dan dia juga berkesempatan untuk mewawancarai kali ini spesifik tentang Cristiano Ronaldo. Gua tahu mungkin ada juga sobat Football United yang berpendapat kalau ya Cristiano Ronaldo kan sudah selesai di Manchester United. Tapi menurut gua cukup menarik bagaimana melihat dari sudut pandang Erik ten Hag terkait dengan kejadian tersebut, di mana ya Andy Mitten, salah satu jurnalis yang menurut gua juga jurnalis yang bagus, ini melakukan interview dengan Erik ten Hag dan ditulis di The Athletic. Ini juga sesuai dengan permintaan dari sobat Football United ketika gue melakukan live commentary salah satu pertandingan Piala Dunia. Kali ini akan gue bikin videonya. Oke, langsung aja ya. Ini gue artikan dan nanti akan gue rangkum dan kasih opini. Bagaimana perasaan Anda atau pikiran Anda tentang situasi dari Cristiano Ronaldo yang sekarang sudah selesai? Itu yang ditanyakan oleh Andy Mitten. Erik ten Hag mengatakan seperti yang Anda katakan, ini sudah selesai. Kita sekarang melihat ke masa depan, kita bergerak ke masa depan. Apakah Anda berbicara dengan dia setelah interview itu keluar? Erik ten Hag mengatakan tidak. Lalu ditanyakan juga, apakah kita boleh untuk menjadi marah ya? Apakah kita boleh marah sebagai perwakilan dari Anda karena ini melukai beberapa atau melukai banyak orang dengan dia berbicara seperti itu. Itu merupakan kalimat-kalimat yang tidak respect, seperti pengkhianatan. Bagaimana Anda atau bagaimana pendapat Anda? Erik ten Hag mengatakan itu terserah Anda. Seperti yang saya katakan, untuk saya ini sudah selesai dan saya ingin melihat ke masa depan. Saya atau kita ingin masa depan yang baru untuk Manchester United dan dia tidak ingin berada atau dia tidak ingin menjadi bagian dari hal tersebut. Kita bergerak ke depan. Lalu, apakah ini di luar kebiasaan untuk berbicara seperti itu? Apakah itu menunjukkan tidak respect ya? Lalu Erik ten Hag mengatakan, iya bisa saja, tapi saya tidak ingin memberikan banyak hal terhadap hal tersebut. Kita bergerak ke depan, saya tidak ingin menghabiskan energi untuk hal tersebut. Itu sudah berlalu, kita bergerak ke depan. Lalu ditanyakan lagi oleh Andy Mitten, ada banyak cara untuk meninggalkan klub. Apakah Anda merasa itu menyedihkan dan tidak beruntung dan juga tidak penting ya hal tersebut terjadi? Erik ten Hag sekali lagi menegaskan, untuk saya, dia melakukan apa yang telah dia lakukan. Itu sudah berlalu. Saya tidak ingin menghabiskan energi untuk hal tersebut. Kita melaju ke depan dan kita bersiap. Kita masih punya pertandingan-pertandingan yang akan kita lalui di bagian pertama dari musim. Kita ingin mendapatkan sukses musim ini dan kita fokus untuk hal tersebut. Andy Mitten mengatakan, Anda pasti sangat happy dengan backing atau support ya yang Anda dapatkan dari para supporter. Erik ten Hag mengatakan, yang saya rasakan di musim panas ada gangguan antara klub, pemain, dan juga fans. Sekarang saya pikir atau saya merasakan terhubung. Saya ingin menjaga proses ini
untuk terus berlangsung karena saya ingin menyambung kembali hubungan-hubungan tersebut. Saya ingin kita ini bisa dipersatukan. Nah, ini agak panjang ya, pernyataan dan juga pertanyaan dari Andy Mitten. Ronaldo datang dengan publisitas yang sangat tinggi. Tentu saja itu merupakan bagian dari attraction ya, atau ketertarikan dari dia datang kembali ke Manchester United. Tentu saja pada saat itu merupakan seperti kayak kelahiran kembali di Manchester United. Lalu dia disalahkan karena tahun lalu ada hal-hal yang salah. Dan orang-orang di sekitar dia mengatakan dia telah mencetak semua golnya. Di musim panas, ada tur dan juga masalah dari hal personal dia. Tentu saja ini menjadi hal yang cukup besar untuk dibicarakan. Pertandingan menghadapi Manchester City. Tentu saja ini merupakan gangguan. Lalu juga menghadapi Tottenham Hotspur. Ada gangguan juga karena dia menolak untuk dimainkan. Menghadapi Fulham. Ada gangguan karena dia melakukan interview tersebut. Sepertinya tidak, atau apapun yang Anda lakukan ya, Anda tidak bisa pergi dari hal bahwasannya Cristiano Ronaldo dan juga atensi di sekitar dia selalu membayangi apa yang Anda ingin lakukan. Erik ten Hag mengatakan, tidak, saya tidak melihat seperti itu. Tapi saya juga tidak melihat hal itu seperti yang Anda katakan ya. Kita ini dalam sebuah proses, kita bergerak. Cristiano Ronaldo pernah menjadi bagian dari hal tersebut, tapi dia memilih untuk ke jalan yang lain. Anda berusaha untuk memanage penurunan dari seorang pemain yang besar. Anda melakukan dengan otoritas dan respect. Tapi dia melakukan hal yang berseberangan ya, atau kebalikan dari hal tersebut. Artinya dia tidak respect. Bagaimana pendapat Anda? Iya, tapi dia memilih hal tersebut. Saya tidak ingin menghabiskan energi dalam hal tersebut. Saya lebih memilih untuk jalan yang lain karena saya sebenarnya ingin bekerja dengan dia, tapi dia memilih jalan lain. Apakah Anda melihat interviewnya? Iya. Kesemuanya? Tidak kesemuanya, tapi saya melihat sebagian besar dari hal tersebut. Apa poin yang Anda dapatkan dari melihat interview tersebut? Apakah Anda duduk dan melihatnya? Apakah Anda membandingkan sesuatu yang mungkin itu merupakan sangat personal? Erik ten Hag mengatakan, ya tentu saja, ini merupakan bagian dari pekerjaan saya untuk melakukannya. Artinya ya, dia harus melihat interview tersebut, karena itu kan merupakan bagian dari pekerjaan dia sebagai manajer Manchester United untuk menjaga atau melihat ya bagaimana reaksi dari, pada saat itu kan statusnya masih sebagai pemain Manchester United. Apakah akan lebih mudah untuk bergerak bagi Manchester United tanpa dirinya? Erik ten Hag mengatakan, ini penting ya. Ketika dia dalam kondisi yang bagus, dia pemain yang sangat bagus. Dia bisa membantu kita untuk kembali dan mencapai tujuan kita di sini. Itu sangat jelas. Tapi dia tidak seperti itu. Artinya pada saat itu dia memang belum dalam kondisi yang terbaik ya. Sepertinya setelah kita atau ketika kita berbicara antara Andy Mitten dan juga Erik ten Hag di Bangkok, saya pikir seperti aneh ya dari hari pertama. Apapun yang kita lakukan dengan Anda itu selalu sepertinya aneh. Sepertinya contohnya seperti kayak di Portugal, tim nasional Portugal. Mereka lebih baik ketika Cristiano Ronaldo dicadangkan. Sebagai sebuah klub, sebagai sebuah manajer, sebagai sebuah tim, apakah ini lebih gampang bagi Anda untuk melaju terus tanpa sirkusnya? Kalimatnya atau kata yang dipilih oleh Andy Mitten ya. Erik ten Hag mengatakan tidak. Erik ten Hag mengatakan tidak.
saya suka bekerja dengan pemain kelas dunia. Saya tahu mereka bisa membuat perbedaan dan mereka bisa membantu Anda meraih tujuan yang ingin Anda raih. Itulah kenapa Anda ingin memiliki pemain seperti itu di dressing room. Tapi apa yang telah terjadi? Terjadi. Saya harus membuat pilihan-pilihan di sekitar pemain-pemain yang tidak perform bagus. Dan saya harus memilih tim yang terbaik. Perhitungan saya ini untuk klub dan juga tim. Mereka adalah keputusan yang saya harus bikin. Artinya keputusan itu berdasarkan tim dan juga klub ya. Tidak masalah siapapun orangnya, ini tentang bagaimana kita berperforma. Jadi Erik ten Hag melihat ya sebagai sebuah kesatuan klub dan juga tim. Apakah Anda akan berbicara dengan dia ketika Anda memiliki kesempatan? Erik ten Hag mengatakan, ya tentu saja. Apa yang akan Anda tanyakan kepada dia? Tidak ada yang khusus. Saya melakukan segalanya dengan jujur, terbuka, dan transparan. Kita juga pernah berbicara tentang visi saya. Dan saya melihat tidak ada masalah untuk berbicara dengan dia. Apakah Anda bisa memaafkan? Apakah Anda bisa memaafkan dia? Saya tidak ingin menjawab di situasi saat ini. Saya terbuka untuk berbicara dengan dia. Jadi kenapa tidak? Lalu setelahnya dikatakan di artikel ini, Erik ten Hag butuh untuk makan sedikit dan bukan hanya berbicara ya. Lalu dia juga bercanda dengan chef dan lain-lain. Lalu setelahnya pembicaraan ini berlanjut antara Andy Mitten dan juga Erik ten Hag, karena ini memang nampaknya dalam situasi yang santai ya, bukan dalam situasi seperti konferensi pers. Apakah Anda telah datang dengan situasi yang lebih kuat dan karena sekarang semuanya terlihat siapa nih sebenarnya yang dalam tanda kutip berkuasa di dressing room. Artinya memang harusnya sang manajer ya. Erik ten Hag mengatakan klub hanya bisa sukses kalau semua pembuat keputusan di dalam klub ada di halaman yang sama dan mereka mendukung satu dan yang lainnya. Nah, ini penting. Jadi bukan hanya manajer dan pemain tapi juga seluruh klub ini ya bekerja secara bersama, mendukung secara bersama. Kapan Anda tahu kalau Ronaldo ingin keluar? Erik ten Hag mengatakan, saya menginginkan dia untuk stay ya, untuk tetap di sini dari waktu pertama sampai dengan sekarang. Dia ingin cabut, itu sangat jelas. Dan ketika pemain secara jelas tidak ingin berada di klub ini, ya dia harus pergi. Apakah dari interview tersebut Anda mengetahui kalau dia ingin pergi? Interview tersebut sebagai sebuah klub, Anda tidak bisa menerimanya. Tentu saja akan ada konsekuensi. Untuk melakukan langkah tersebut, dia tahu konsekuensinya. Sebelumnya, dia tidak pernah memberitahu saya. Setelah pertandingan menghadapi Tottenham, ketika dia menolak untuk diturunkan, selama musim berlangsung tidak ada jendela tidak ada jendela transfer ya. Dan jelas sampai waktu tersebut dia tidak pernah mengatakan kepada saya ingin cabut. Jadi Erik ten Hag tidak pernah diberitahu oleh Cristiano Ronaldo kalau katakanlah Cristiano Ronaldo ini ingin cabut ya. Apakah dia punya keinginan untuk memberitahu Anda? Di musim panas kita berbicara satu dengan satu ya, artinya 1 lawan 1, one talk. Dia datang dan mengatakan, saya akan memberitahu Anda di 7 hari kalau saya ingin stay atau tidak. Lalu dia datang kembali dan mengatakan, saya ingin stay. Sampai dengan momen tersebut, artinya interview ya, saya tidak pernah mendengar hal yang lain. Apakah Anda tahu Piers Morgan? Ya. Saya pernah melihatnya sekali dengan Oprah Winfrey. Dia melakukan interview, tapi saya berpikir dia tidak
critical di pertanyaan-pertanyaannya. Ya, sepakat. Banyak pendapat juga mengatakan demikian ya. Piers Morgan ini tidak critical di wawancara tersebut. Pernah memanajeri Cristiano Ronaldo? Apakah Anda sekarang merasa sebagai manajer yang lebih baik? Erik ten Hag mengatakan, saya tidak tahu. Ini bukan tujuan saya. Dan sepertinya demikian. Tapi itu bukan tujuan saya. Saya ingin dia untuk jadi bagian dari proyek saya dan berkontribusi di Manchester United karena dia pemain yang sangat hebat. Dia punya sejarah yang sangat besar. Tapi itu di masa lalu. Dan sekarang kita harus melihat ke masa depan. Saya tidak ingin menghabiskan energi untuk hal tersebut. Saya melakukan segalanya untuk membawa dia ke dalam tim karena saya menghargai kualitasnya. Apakah ini keputusan Anda atau merupakan keputusan di atas Anda? Artinya menyelesaikan ya atau selesai dengan Cristiano Ronaldo? Dijawab, kita tidak harus mendiskusikannya. Itu sudah sangat jelas. Richard Arnold, John Murtough, saya, itu sudah jelas, itu selesai ya artinya. Dan itu sangat jelas ketika interview tersebut kalau dia harus meninggalkan Manchester United. Ya, seperti yang gue katakan, itu sudah sangat-sangat jelas. Cara Anda berbicara tentang Cristiano Ronaldo sepertinya menyarankan atau memberikan pemikiran kepada saya. Ini Andy Mitten mengatakan ya, ada kontrak yang lain untuk dia. Wow, jadi ada kemungkinan sebenarnya Cristiano Ronaldo ini diperpanjang kontraknya. Erik ten Hag mengatakan, ya, bisa saja demikian kalau dia bisa ya. Ini secara teori. Wow. Tapi Anda tidak tidak melawan Anda ya, tidak melawan tapi Anda tidak melawan untuk keputusan mempertahankan dia kalau dia bisa perform. Tentu saja tidak. Tahun lalu dia mencetak 24 gol, ya. Jadi apa yang tim ini butuhkan? Tim ini butuh gol. Wow, jadi di sini jelas Erik ten Hag mengatakan, kalau seandainya Cristiano Ronaldo pada saat yang lalu ya, sebelum dia cabut bisa menunjukkan performa yang bagus ya, dia tentu saja sangat terbuka dengan ide untuk mempertahankan Cristiano Ronaldo bahkan untuk musim yang lebih panjang lagi, karena yang dilihat oleh Erik ten Hag adalah mencetak gol, itu dia ya. Apakah Cristiano Ronaldo membayangi semuanya? Dia melakukannya setelah Tottenham dan juga kemenangan menghadapi Fulham. Ini seperti aneh menghadapi tim. Dikatakan demikian oleh Andy Mitten. Erik ten Hag mengatakan, Anda tidak harus bersikap seperti itu. Tidak pernah sebagai seorang manajer menghabiskan waktu kepada hal yang Anda tidak bisa kendalikan. Jadi Anda harus melepasnya dan menghadapi situasinya. Dan menuju ke arah yang betul. Dan ini apa yang saya lakukan. Saya berusaha untuk lakukan. Tapi tentu saja saya pikir kita happy dengan performa kita di pertandingan-pertandingan tersebut. Kita artinya menghadapi Tottenham dan juga menghadapi Fulham ya. Kita mengatur standar untuk masa depan dan juga jalan kita untuk bermain di sepak bola yang kita ingin bangun. Kita harus fokus terhadap hal tersebut dan tidak terganggu. Saya tahu seluruh dunia ini sekarang tentang permasalahan Cristiano Ronaldo. Ini memberikan perhatian ke seluruh dunia. Tapi saya tidak berpikir kalau dressing room akan terganggu. Mereka tahu value dari performa. Ini mengkonfirmasi kepada saya kalau kita sekarang ini sedang berada di arah yang benar. Player atau pemain juga merasakan hal tersebut. Dan dari situ mereka harus tetap percaya untuk terus bekerja lebih keras dan mencapai tujuan kita. Setelahnya dikatakan oleh Andy Mitten, Erik ten Hag meninggalkan ruangan dengan tersenyum. Dia juga menjabat tangan dari Andy Mitten. Dan Andy Mitten di kalimat terakhir mengatakan kalau Cristiano Ronaldo pernah menjadi kunci dari Manchester United di masa lalu.
Erik ten Hag berbicara seperti seorang lelaki yang bisa dan seharusnya menjadi kunci dari masa depan Manchester United. Ya, itu tadi wawancaranya dengan Andy Mitten terkait dengan Andy Mitten mewawancarai Erik ten Hag ya, terkait dengan apa yang terjadi dengan Cristiano Ronaldo. Apakah pernah berbicara dengan Erik ten Hag kalau dia ingin cabut, ternyata justru sebaliknya. Dan di wawancara tersebut juga gua melihat si Erik ten Hag ini orangnya sangat sangat jelas. Maksudnya begini, kalau pemain itu berperforma bagus, dia akan terus bermain. Dan untuk Cristiano Ronaldo, Erik ten Hag melihat kalau dia ini pemain besar, pemain hebat, dan dia bahkan ingin proyeknya dia ini atau prosesnya di Manchester United, membangun Manchester United ini ada seorang Cristiano Ronaldo di dalamnya. Tapi dia juga realistis ketika Cristiano Ronaldo penampilannya tidak bagus, ya dia tidak mungkin untuk memainkannya secara terus-menerus. Tapi dia tetap melihat dan terus memberi kesempatan. Bahkan dia mengatakan tadi di wawancara, kalau seandainya performa dari Cristiano Ronaldo musim ini bisa meningkat, kontraknya dia ini kan akan habis musim panas tahun depan. Bukan tidak mungkin akan disodorkan lagi kontrak baru, karena menurut Erik ten Hag mungkin pragmatis ya. Dia melihat yang dibutuhkan oleh Manchester United ini adalah gol. Dan kalau Cristiano Ronaldo bisa memberikan hal tersebut, ya kenapa tidak dia diperpanjang lagi di musim selanjutnya. Dia juga jelas mengatakan kalau ini sudah selesai ya, ini sudah masa lalu, sekarang kita lihat masa depan. Dia juga melihat kalau dressing room tidak terganggu sama sekali dengan hal demikian, walaupun seluruh dunia ini pada saat itu membicarakan tentang Cristiano Ronaldo yang melakukan wawancara dan akhirnya juga meninggalkan Manchester United. Di sisi lain ini menunjukkan bahwa segala sesuatunya ini under control ya, bisa dikontrol dengan bagus. Dan sekarang tinggal bagaimana Manchester United membangun ulang tim ini, klub ini, artinya Erik ten Hag beserta dengan tim kepelatihan Manchester United tanpa seorang Cristiano Ronaldo, yang menurut gua ada hal positif, ada hal negatif, tapi inilah tantangan dari manajer Manchester United. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Terima kasih juga ya usulan dari teman-teman. Jadi gua bikin ini juga berdasarkan usulan dari Sobat Football United ketika live commentary. Nanti kalau ada artikel-artikel lain yang ingin atau gue anggap mungkin menarik untuk dibahas, seperti biasa akan gue angkat di Football United secara ringan amatiran ala gue. Terima kasih, sehat-sehat terus keluarga insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.